Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini. Kita harus tetap belajar firman Tuhan, karena kita tahu bahwa ketika kita tidak belajar firman Tuhan, kita mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran apapun di dunia ini. Bahkan hidup kita tidak akan terarah. Kita perlu pedoman penuntun dalam kehidupan kita, yaitu firman Allah, yang menjadi pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Mari kita buka acara Menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami diizinkan kembali untuk belajar firman Tuhan melalui acara Menerima hari ini. Tuhan, kami tahu bahwa kami perlu akan firman-Mu yang akan mengisi hidup kami, karena Tuhan mengatakan di dalam firman Tuhan itu ada ajaran kebenaran. Firman Tuhan itu yang membuat kami ditegur dari segala kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami perlu kaya akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah 5 keberatan terhadap doktrin dan bagaimana menjawabnya, bagian yang pertama. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah 5 keberatan terhadap doktrin dan bagaimana menjawabnya. Nah, pada bagian yang lalu kita sudah membahas tentang pentingnya doktrin. Karena sudah terbukti bahwa doktrin menentukan karakter. Apa yang dipercayai oleh seseorang sangat berpengaruh pada keadaannya, dan keadaan mempengaruhi perbuatan. Jika kita mengikuti doktrin yang sehat, hal ini akan menyebabkan bertumbuhnya sifat ilahi dan karakter Kristus di dalam diri kita. Jika kita mengikuti doktrin yang salah, itu akan menyebabkan kerusakan karakter. Rasul Paulus menasehati Timotius untuk terdidik dalam ajaran yang sehat. Itu dapat dibaca di dalam surat 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius agar ia bertekun dalam membaca kitab-kitab suci, karena di dalam kitab suci pasti berisi doktrin yang sehat. Itu terdapat dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Selain itu, Rasul Paulus juga memperingatkan Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Itu terdapat di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Jadi ajaran pun harus diawasi supaya apa yang kita ajarkan itu adalah ajaran yang benar atau doktrin yang benar. Karena itu perlu bagi kita juga sama seperti Timotius untuk belajar doktrin yang sehat dan benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan, selain orang-orang mengerti bahwa penting sekali belajar doktrin yang benar, tapi ada juga pihak oposisi, pihak orang yang tidak suka, terutama pihak guru-guru palsu, pihak penyesat yang mengajukan keberatan terhadap doktrin. Dan kita harus bisa menjawab keberatan-keberatan ini. Nah, untuk kali ini kita hanya akan membahas tentang keberatan yang pertama dan keberatan yang kedua. Nanti dalam bagian selanjutnya kita akan membahas keberatan yang ketiga sampai keberatan yang kelima. Keberatan yang pertama terhadap doktrin dan bagaimana menjawabnya adalah sebagai berikut. Keberatan yang pertama, tidak ada catatan dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus atau rasul-rasul mana saja membuat, mengajar, atau memberikan
sistem doktrin yang sudah jadi. Ini adalah keberatan mereka. Sekali lagi saya ulangi, tidak ada catatan dalam Alkitab yang menjelaskan bahwa Yesus atau rasul-rasul mana saja yang membuat, mengajar, atau memberikan sistem doktrin yang sudah jadi. Ini keberatan mereka. Nah, kita harus bisa menjawab keberatan ini. Bagaimana cara kita menjawab dari keberatan yang pertama ini? Siapa bilang bahwa rasul-rasul dan Yesus tidak pernah mengajarkan doktrin? Hal ini sudah tertulis dengan amat sangat jelas dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 42, di mana rasul-rasul mengajarkan doktrin atau pengajaran kepada jemaat mula-mula. Kisah Rasul 2 ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Yesus juga mengajarkan doktrin kepada murid-muridnya, kepada orang banyak, dan mengajar di rumah-rumah ibadat dan bait Allah. Ini terdapat dalam Matius 26 ayat yang pertama. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, perhatikan kata segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya. Itu jelas berarti Yesus juga mengajarkan doktrin kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Demikian juga dalam Matius 7 ayat 28 sampai 29. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikian juga bukti lainnya dalam Alkitab, dalam Yohanes 18 ayat 19 sampai 20, maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi." Jadi semua penulis perjanjian lama dan perjanjian baru memiliki fakta-fakta teologi yang mendasari tulisan-tulisan mereka yang berkaitan dengan pribadi Allah. Misalnya dalam teologi of God atau teologi proper, tulisan mengenai Kristus dalam kristologi, tulisan mengenai Roh Kudus dalam pneumatologi, tulisan mengenai gereja, eklesiologi, tulisan mengenai malaikat, angelologi, tulisan mengenai manusia, antropologi, terus tulisan mengenai dosa, hamartologi, dan masih banyak lagi topik-topik lainnya. Fakta-fakta teologi ini dapat digolongkan sebagai doktrin-doktrin besar dalam Alkitab. Doktrin-doktrin tersebut kemudian menjadi landasan kepercayaan orang Kristen masa kini. Jadi ini bukti bahwa Yesus dan para rasul pun sudah mengajarkan doktrin di dalam Alkitab. Jadi kita sudah menjawab keberatan yang pertama. Nah, kita akan membahas kembali keberatan yang kedua yang diajukan, bahwa mereka menentang doktrin. Alasan mereka adalah sebagai berikut. Gereja tidak membutuhkan doktrin, karena doktrin selalu menimbulkan konflik, dan itu sebabnya ada begitu banyak denominasi. Sekali lagi, keberatan kedua terhadap doktrin, gereja tidak membutuhkan doktrin, karena doktrin selalu menimbulkan konflik, dan itu sebabnya ada begitu banyak denominasi. Nah, bagaimana cara kita menjawab keberatan yang kedua ini? Doktrin sudah ada sebelum gereja. Perhatikan,
doktrin sudah ada sebelum gereja. Gereja tidak menghasilkan doktrin. Allah yang menghasilkan doktrin. Manusialah yang menolak doktrin-doktrin dari Allah, dan penolakan ini yang menyebabkan perpecahan. Seseorang bisa saja menyetujui atau menentang doktrin itu. Akibatnya akan muncul orang-orang yang secara kedagingan memanfaatkan doktrin tersebut untuk memecah belah. Tetapi hal ini bukan kesalahan doktrin tersebut. Orang yang memakai atau menyalahgunakan doktrin tersebutlah yang salah. Ini tentu bukan alasan untuk mengabaikan pemakaian yang tepat dari doktrin. Jadi yang perlu diingat bahwa doktrin itu sebenarnya sudah ada sebelum gereja. Karena memang gereja tidak pernah menghasilkan doktrin. Yang menghasilkan doktrin itu adalah Allah. Itu sebabnya saudara sekalian, kita harus pandai-pandai menjawab keberatan-keberatan yang menolak doktrin. Amin. Terpujilah namamu Tuhan. Kalau kami sudah membahas keberatan-keberatan tentang doktrin, supaya kami tidak mudah Tuhan untuk terseret pendapat mereka yang tidak benar dan kami terkecoh, tetapi kami harus pandai-pandai punya dasar yang kuat untuk bisa menentang para guru-guru palsu, penyesat-penyesat yang mengajukan keberatan terhadap doktrin ini. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.